Halo semua, selamat datang lagi di channel Sijoto. Hari ini saya berada di showroom Cherry Andalan Puri. Merek Cherry sendiri pertama kali masuk di Indonesia tahun 2006. Dulu ketika mendengar nama Cherry, berpikir bahwa kenapa ngasih nama mobil dari nama buah. Tapi ternyata setelah ditelusuri, setelah di googling arti daripada Cherry itu ada bahasa Mandarin ya. Kalau ditulis ke huruf biasa, R-nya cuma satu, C-H-E-R-Y. Artinya yang tak terduga atau mendatangkan banyak keuntungan, kurang lebih seperti itu. Nah, di tahun 2006 itu Cherry sepertinya masih belum beruntung dalam penjualannya karena desainnya mungkin belum bisa diterima, terus build quality-nya juga sepertinya saat ini kurang bagus, dan juga after sale service yang belum seluas sekarang. Hingga akhirnya 2011 mereka stop beroperasi. Lalu pada tahun 2022 Cherry kembali ke Indonesia, tapi kali ini dengan gebrakan-gebrakan yang luar biasa. Mobil yang dibawa pun dengan desain-desain yang modern, spesifikasi yang luar biasa, build quality juga yang bagus-bagus. Sehingga masyarakat Indonesia bisa lebih mudah atau dengan mudah menerima merek Cherry kembali. Penjualannya pun sampai hari ini terlihat sangat bagus. Di jalan cukup banyak kita lihat sekarang mobil Cherry yang sudah lalu lalang. Di tahun 2025 ini, Cherry kembali membuat gebrakan baru, yaitu dengan meluncurkan Cherry Tiggo 8 CSA atau Cherry Super Hybrid. Untuk tampilan dari depan, meskipun ini keluarga Cherry Tiggo 8 atau Tiggo 8, tapi dia berbeda dengan saudara-saudaranya. Yang pertama dimulai dari headlamp, lampunya. Untuk Tiggo 8 CSA, lampunya ini sedikit lebih pipih atau lebih sipit ya. Dilengkapi dengan dua buah LED projector. Di sini terdapat tulisan LED High Performance dan di samping ada tulisan LED Teknologi. Lampunya sendiri untuk di atas ini ada di RL, lampu biasa atau lampu untuk malam hari yang sebelah luar, sebelah dalam untuk lampu dim, dan lampunya sendiri sangat terang. Lampunya ini bisa iluminasi kalau dikunci ataupun dibuka ya. Untuk desain grill juga berbeda. Kalau di Tiggo 8 CSA ini dia berbentuk seperti segitiga atau seperti mutiara gitu ya, lancip-lancip. Kalau di Tiggo 8 yang lama dia seperti kayak persegi panjang. Untuk desain grillnya seperti ini yang berbeda. Terus di sini juga kalau Tiggo 8 premium itu ada sedikit ornamen di sini LED. Tapi kalau di sini ada bentuk spoiler, sini bolong. Tiggo 8 CSA. Dan di tengah logo Cherry-nya ini bisa menyala ya. Kalau dibuka tutup kuncinya. Di depan juga ada kamera 540. Di depan ada sensor-sensor untuk adasnya. Dan di sini ada seperti nuansa brush aluminium ya. Meskipun menggunakan platform yang sama, tapi Tiggo 8 CSA dengan saudaranya Tiggo 8 memiliki desain yang berbeda. Seperti dari bumper dan di bagian fender atas samping sini, kalau Tiggo 8 di sini ada tambahan tulisan TGDI ya, dengan agak plastik nuansa chrome, sementara di CSA polos. Untuk desain list chrome yang di pintu ini, CSA dia lebih ke bawah. Dan ini cover sampai seluruh pintu, jadi ketika buka tutup pintu, kalau habis lewatin kotor juga, kotorannya juga nggak masuk nggak nempel di situ, jadi nggak nempel ke celana. Kuncinya sendiri seperti ini, seperti seri Tiggo 8 yang lainnya. Dan untuk buka tutup otomatisnya bisa diatur dari head unitnya. Cara masuk mobilnya bisa dengan menekan tombol di kunci ini. Nah, kuncinya. Atau cukup dikantongin dan kita mendekat, maka mobil akan terbuka. Untuk buka pintunya merupakan tuas yang seperti ini ya. Kalau dibuka dia keluar, dan kalau dikunci dia akan masuk lagi.
38 CSA ini menggunakan ban Continental Premium Konteksi, ban premium ini ya. Ukurannya 235 50 ring 19 dengan model velg yang seperti berpalang, tapi di sini ada siripnya, jadi lubang anginnya kecil gitu ya untuk aerodinamika dengan desain yang modern. Terus untuk tampilan dari sampingnya sekilas hampir sama dengan 38 yang biasa, tapi untuk buka tutup pintunya ada pasti berbeda. Yang ini modelnya akan masuk kalau terkunci dan akan terbuka lagi keluar kalau pintunya terbuka seperti ini. Desain spion ini juga berbeda ya. Di sini ada LED-nya, lengkapi juga untuk kamera 540 dengan desain yang seperti agak mengambang keluar. Di sini tangkainya yang kelihatannya pintas kayak lumayan panjang ya. Jadi desainnya tetap keren, tetap bagus gitu ya. Untuk tampilan dari samping dengan list chrome di sekeliling jendela, dan juga ini ada roof rail. Ini roof railnya juga bukan gimmick ya, tapi ini roof rail beneran cukup kuat, bisa nampung sampai 90 kilo. Dan di bagian belakang ini adalah untuk ngecasnya. Oke, siang hari ini saya sudah di dealer Cherry Andalan Puri bersama dengan Mas Yohan. Halo, saya Yohan, sales Cherry Puri. Oke, hari ini ada promo apa nih Mas untuk 38 CSA? Untuk unit CSA ya, kita Ya. di sini ada promo yang namanya pembelian cash, itu ada free asuransi 1 tahun. 1 tahun. Untuk pembelian kredit kita ada hitungan 50-50. Oke. Terus untuk kredit juga masih ada kita tenor panjang namanya, terus sama DP minim. DP minim. Untuk asuransinya tadi all risk atau apa tuh Mas? Asuransinya all risk. All risk 1 tahun. Dan itu adakah bonus atau apa gitu? Oh, terus sama benefit yang didapat untuk pembelian CSA itu, kita pertama garansi mesin itu 10 tahun atau 1 juta kilometer. Untuk si baterai sendiri, dia itu 10 tahun atau 200.000 kilometer. Ya. Dan untuk garansi kendaraan, vehicle-nya itu dia di 160.000 kilometer atau 6 tahun. Dan untuk servis, terus spare part sama jasa itu dia di 4 tahun atau 60.000 kilometer, yang mana sampai duluan. Itu jasa aja apa termasuk spare part yang free-nya tuh? Semuanya. Oh, semuanya? Jadi servis, jasanya, sama spare part-nya. Oke. Jadi nggak terbatas sampai yang 1000 pembeli pertama Oh, itu ya? enggak, aman. Semua bisa dapat. Masih dibuka terus ya? Benar. Oh, jadi jangan sia-siain kesempatan lagi buat dapat promo menarik. Oke, selain itu ada promo apa lagi Mas buat 38 CSA nih? Kalau promo, apa ya? Kalau dari yang pribadi, setiap pembelian nanti ada, kita bisa negosiasi langsung. Langsung kontak Mas Yohan dengan nomor yang tertera. Oke. Ditunggu ya di Cherry Puri Andalan. Sip. Cherry 38 CSA ini menggunakan mesin bensin 1500 cc turbo yang bertenaga 141 HP dengan torsinya 215 Nm. Ditambah lagi dengan motor listrik yang tenaganya 201 HP dan torsinya 310 Nm. Total tenaga gabungannya mencapai 341 HP dan torsinya 525 Nm yang disalurkan ke roda depan. Transmisi tentu saja otomatis. Tenaga ini sangat besar ya, pasti sangat enak kalau misalnya dipakai untuk keluar kota jarak jauh. Untuk dipakai sehari-hari dalam kota juga, karena mobil ini hybrid, jadi tenaganya bisa mengandalkan dari motor listrik saja hingga sejauh 90 km. Jadi sudah sangat cukup untuk penggunaan dalam kota menggunakan mode EV-nya saja. Tidak perlu memakai tenaga ya semuanya itu. Itu bisa dipakai tenaganya mesin dan listrik atau sistem hybridnya ketika kita sedang bepergian keluar kota. Panjang mobil ini 4,7 meter dengan lebar 1,8 meter dan tingginya 1,7 meter. Seperti ini kira-kira orang dengan tinggi 178 cm duduk di baris ketiga 38 CSA. Untuk ruang kepala masih ada ya, nggak mentok. Untuk ruang kakinya pas.
pas, ini masih bisa di sliding lagi sih, maju sedikit. Dan posisi duduknya sendiri masih enak ya, nggak terlalu ngelipat atau gimana, meskipun paha juga nggak nempel, tapi posisi duduknya masih enak di belakang. Tapi untuk jarak jauh ya tidak direkomendasikan. Kira-kira seperti ini posisi belakang. Posisi duduk di tengah seperti ini tadi posisi menyetir saya, tinggi saya 178. Untuk ruang kaki masih ada space ya, lega, enak. Dan joknya sendiri bisa diatur rebah-rebahnya mau seperti apa. Dari sini. Nah, ini posisi paling tegak. Turun satu bisa. Bisa sampai 4 pengaturan kerebahan di jok tengah ini. Seperti ini. Di sini ada lampu LED 1, sandaran tangan, ada konsol AC di tengah, speaker Sony, dan bahan joknya seperti suede tapi bukan gitu ya. Jadi ini semacam kayak model baru juga untuk bahan ini. Bahannya sendiri terlihat bagus, terlihat rapi, finishingnya juga bagus. Panel pintu juga ada seperti nuansa suede di sini, dengan jahit-jahitan, dan ada panel plastik yang kayak nuansa ada corak-corak kayunya. Ada speaker Sony dengan cover yang rapi, buka tutup pintu juga yang dengan nuansa metal ya. Seperti itu. Terus untuk panel plastik di bawah sini, tapi ini juga terlihat rapi, bagus gitu ya. Ini ada speaker Sony, di sini juga speaker Sony, power window, ada all auto. Tambah lagi dengan kalau misalnya kita buka panoramic sunroofnya, nah akan menambah kelegaan di tengah ya. Untuk posisi duduk di tengah ini cukup nyaman, cukup lega, nyaman bahkan, dan lega di tengah ini ya. Perjalanan jauh juga sangat recommended. Tambah lagi ada ambient light ya di sini, ada ambient light. Untuk finishing di pintu, ban-ban di pintu, di depan dan pintu tengah ini sama, tidak ada pengurangan ya. Menggunakan bahan-bahan dan finishing yang bagus, yang rapi gitu. Build quality-nya juga oke banget. Untuk naik turun penumpang memang hanya bisa lebih mudah dari kursi yang kanan ini karena bisa dilipat kursinya. Sementara kalau kursi yang sebelah sana hanya bisa di sliding maju mundur aja. Jadi agak susah. Ini posisi paling mundur ya untuk kursi kanan, dan ini kalau misalnya dimajuin lagi, untuk tinggi 178 agak mentok. Tapi ya untuk berbagi dengan penumpang yang di belakang. Di pintu tengah ada warningnya di sini ya. Kalau misalnya ada kendaraan dari belakang dan kita membuka pintu, maka warning ini akan menyala. Nah, kalau di posisi pengemudi di depan, nah pengaturan joknya sendiri elektrik ya. Maju mundur, sandaran juga, sama juga dengan lumbar support. Nah, jadi posisi pengemudi, setir juga udah tilt dan teleskopik. Posisi duduknya, posisi mengemudinya sangat enak, nyaman juga untuk perjalanan jauh ataupun yang mungkin sekedar di dalam kota saja. Nah, untuk setirnya di sini flat bottom ya, jadi tidak mengganjal ke kaki dan juga kelihatan lebih ada nuansa sportinya. Desain setirnya sendiri dibuat dari bahan yang baik, lapis kulit. Di bagian sini ada bawah ada nuansa black piano dan juga ada kayak nuansa brass aluminium. Untuk di setir yang sebelah kanan untuk pengaturan volume dan juga untuk pengaturan menu. Sebelah kiri ada pengaturan untuk cruise control yang bisa di-set, dan juga untuk tombol favorit di sini sebelah kiri. Dan untuk pengaturan spion juga diakses dari multimedia atau dari layar yang tengah ini. Dan untuk penyetelan spionnya itu dari tombol yang ada di setir ini kanan kiri. Memang pertamanya mungkin kelihatan agak kok ribet ya gitu, ngatur spion aja mesti dari head unit lah harus ini, tapi setelah dipikir-pikir juga kita biasanya ngatur spion sekali doang gitu ya. Sebelum kita jalan, kita atur spion, habis itu selama perjalanan sangat jarang kalau kita merubah pengaturan spion.
kecuali kalau ada keperluan tertentu ya. Jadi mungkin memang desain seperti ini udah dipikirkan sebelumnya oleh engineer Cherry. Jadi selain desain yang lebih clean untuk di interior, jadi untuk fitur dan teknologi juga menyesuaikan dengan zamannya. Seperti itu kira-kira. Nah, di sebelah kanan ini tuas transmisinya dari seperti mobil Eropa. Di sebelah kiri ada pengaturan untuk lampu dan juga wiper. Bagian dashboard nuansanya minimalis, simple, kelihatannya clean gitu ya. Dengan lampu ambient light ini ada ada dua lampu ambient lightnya bersusun. Untuk layarnya yang tengah 15,6 inch, untuk yang di sini speedometer dan ini ada ukuran 10 inch. Layarnya sendiri resolusinya 2,5K, jadi sangat jernih, sangat bagus. Head unit sendiri menggunakan prosesor Snapdragon 8155 yang itu udah yang merupakan prosesor terbaru juga dan nggak lemot gitu ya, cukup responsif. Bagian tengah ini terdapat wireless charging 50 watt dilengkapi dengan kipas pendingin supaya HP nggak panas. Sebelah kanan ini, yang sebelah kiri untuk menaruh HP aja kalau misalnya nggak mau di-charge. Di depannya juga udah ada AC-nya untuk membantu pendinginan ke kabin, juga bisa untuk mendinginkan HP gitu ya. Sebelah kanan pengaturan lampu on off, buka tutup bagasi belakang, dan juga untuk buka tutup fuel tank, fuel cap. Di tengah sini ada untuk pengaturan drive mode, putar-putar, ada tombol hazard, tombol untuk EV atau HEV, tombol AC di sini, ada untuk tombol defogger juga untuk depan dan belakang. Ada cup holder dua di tengah ya, lumayan besar. Ada juga laci di tengah yang lumayan dalam, bisa masuk sepertinya 4 atau 5 botol ukuran 650 ml yang dilengkapi dengan pendingin. Jadi minuman bisa tetap dingin. Untuk di pintu, nah ini dilengkapi dengan bahan seperti bahan sweat gitu ya, dengan finishing yang baik. Di bawahnya juga ada kayu yang didesain juga, finishingnya juga bagus ini ya, rapi. Buka tutup pintu, lock unlock. Ini ada tweeter dari Sony, sini juga speaker dari Sony, dilengkapi dengan cover bernuansa yang kayak apa ya, sekilas seperti kayak ayakan gitu, tapi ini desainnya bagus ya, keren, nuansa modern. Terus di sini ada panel plastik, tombol power window, up and down semuanya udah auto ya. Posisi depan pengemudi sangat nyaman, sangat enak. Pedalnya juga model injekan piano, ada untuk sandaran kaki kiri, dan remnya juga halus, nggak bikin kagok. Oh iya, ini fitur juga yang mungkin berguna untuk perempuan gitu ya. Ini ada vanity mirror. Nah, lampunya bisa diganti-ganti warnanya putih atau kuning. Atau kalau ditahan agak lama, dia bisa diatur terang gelap. Mau terang atau mau gelap gitu ya. Nah, ditahan agak lama. Oke, untuk warnanya bisa putih, bisa kuning. Nah, ini ada di kanan dan kiri. Ini fitur-fitur tambahan yang kelihatannya sepele, tapi ini menjadi nilai plus ya dalam sebuah mobil. Apalagi persaingan sekarang juga makin ketat. Untuk lampu, di sini ada lampu LED ada dua. Oh, nyalanya ditekan seperti ini. LED warna putih. Buka tutup sunroof di sini. Untuk spion udah auto dimming pastinya, dan di sini ada untuk radarnya untuk sistem ADAS. Kursi depan kiri ini bakal menjadi rebutan kalau misalnya melakukan perjalanan jauh rame-rame bersama keluarga atau teman-teman atau rombongan. Karena apa? Karena disebutnya queen seat ya. Selain ini pengaturannya elektrik, nah di sini juga bisa dibikin untuk rebahan seperti ini. Ada leg restnya dia. Ditambah juga dia bisa pijit. Diaktifkan dari head unit, nah, ataupun dari pencet tombol ini ya. Bisa pilih, ada modenya macam-macam. Ada jam, ada relief,
ada cross, ada cat paw, ada wave. Nah, yang maju mundur ini untuk mengatur speednya. Nah, ini untuk mengatur mau pijatnya seperti apa. Pokoknya nyaman pol perjalanan jauh. Bisa bergantian juga dengan supir ya kalau misalnya melakukan perjalanan apalagi ke luar pulau atau perjalanan yang biasanya di atas 1000 km. Tengah ini ada penyimpanan juga di konsol tengah, di bawahnya dilapisi dengan karet. Ada USB tipe C, tipe A. Dan di sini juga ada satu gantungan kecil ya. Mungkin kalau buat tas-tas kecil atau kalau beli minuman yang di plastik itu ya. Nah, bisa ditaruh di situ. Dan seperti ini tampilan. Ada 3 power saving mode. Yang pertama adalah initial. Pada mode ini akan menggunakan full baterai hingga habis. Lalu berikutnya adalah mode smart. Ini adalah kombinasi mesin dengan baterai dan sangat cocok digunakan untuk kondisi sehari-hari. Yang berikutnya adalah force, yang dimana pada mode ini akan memaksa mesin untuk terus mengisi baterai sesuai dengan keinginan pengemudi. Dan otomatis konsumsi BBM juga pasti akan lebih boros. Untuk vehicle setting juga banyak yang bisa diatur dari sini ya. Unitnya dari wiper untuk opening tailgate, maintenance. Ini untuk pengaturan displaynya. Soundnya juga ada, bisa diatur, bisa surround juga seperti yang tadi kasih contoh oleh Mas Yowan. Untuk pengaturan lampunya, ambient lightnya mau seperti apa, sesuai driving mode atau sesuai lagu. Nah, ini bisa di custom, banyak sekali pengaturannya. Mobil ini juga dilengkapi dengan kamera 540 derajat yang resolusinya sangat jernih dan bisa diaktifkan secara manual ataupun akan menyala otomatis ketika kita menyalakan sen untuk berbelok. Untuk pengaturan AC dilakukan dari head unit, baik itu fan speednya maupun temperaturnya. Dan mobil ini juga dilengkapi dengan filter kabin. Lalu mobil ini juga mempunyai untuk pemanas kursi, untuk kursi depan, kiri, dan kanan. Dan juga ada pendingin kursi, kiri dan kanan. Dan ada kursi pijat yang hanya ada di sebelah kiri depan saja. Mobil ini dilengkapi dengan 14 fitur ADAS ya. Bisa di on off kan pengaturan dari head unit. Untuk drive mode-nya ada 3. Ada Eco mode, normal mode, ada sport, eco mode, normal mode, sport mode. ada sport. Di 38 Cesa. Kedapnya ajaib. Suspensinya juga ya ajaib banget sih buat mobil di harga berapa Mas Iwan? Harganya 509.900.000 rupiah. Enak nih mobil.
Ih, empuk. Membuai. Ini kalau ini ibu-ibu lagi dandan juga nggak bakal kecoreng ini. Yang seru di sini buat perempuan juga ini loh, kaca. Nah ini nanti kita shoot Tuh. vanity mirrornya itu. Ada lampunya. Ada lagi. lampunya. Akhir tuh Yon lihat NKB-nya itu 6 juta. Ini berapa nih pajak ini nih? Nggak nyampe 7 sih. Nggak nyampe 7. Cherry 38 Cesa. Bentuknya ganteng. Tenaganya sangat bisa diandalkan. Oh, benar. Nyamannya dapet. Konsumsi BBM-nya apalagi. Kurang apa coba? Oke, terima kasih Mas Yon udah ditemenin review test drive keliling-keliling. Sama-sama. Terima kasih Mobilnya juga. oke. Nah, buat teman-teman jangan ragu lagi untuk hubungi Mas Yon untuk test drive bisa Mas ya? Bisa. Semua unit Cherry ya. Semua unit Cherry dimanapun kita misalkan nggak bisa kesini, kita nyamperin. Oke, siap. Dan juga dapat penawaran-penawaran menarik nanti dari Mas Yon. Aman. Siap. Terima kasih udah menyaksikan video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Dadah.